Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Rupanya kedatangan Zakir Naik ke Indonesia, tur keliling beberapa kota, konser gitu ya, tidak memuaskan. Sepertinya sih rugi bandar. Ya, memang begitulah ya, termasuk Doditan si promotor acara ini. Jadi hasilnya memang tidak memuaskan Bapak Ibu Saudara ya. Terlebih beberapa konsernya termasuk di Malang gitu ya, yang sadar cuma 2 orang, yang satu ternyata ateis dan juga dari Islam pula. Nah, oke. Saya menemukan sebuah video di mana dalam video ini ada seorang anak muda yang berhasil membuat Zakir Naik kalang kabut dengan pertanyaannya, dan ini membuktikan bahwa Zakir Naik tidak secerdas itu. Mari kita lihat videonya. We are running out of time. Yeah. Okay. Please go ahead. Hello, Dr. Naik. Thank you for coming to Indonesia. Give your question in short, brother, please. Okay. So my question is. Can I have your name and your profession? Yeah. My name is Jonathan, and I'm a student. My question to you is: you mentioned before about Prophet Muhammad in the Gospel of John, for example. But my question to you is, what is your references? I want to talk to you is when you say that Prophet Muhammad is in the Gospel of John, which commentary of the Bible, which church fathers who says that there is a Prophet Muhammad in the Bible? For example, I cannot say that Jesus is God according to the Quran, because the Quran never say that Jesus is God. And I must study the Quran, I must study the Sirah, the Tafsir, the Hadiths. So I cannot say that my religion is perfect because the Quran says so. So my challenge to you is, which verse of the Bible that says that Muhammad is in the Bible, and where is the references? I challenge you now. From the church fathers, from the modern... Brother asked the question. Yes, Can I give which Bible am I referring to? Yes. Then you ask which church. Church is not important. We have to follow the Bible. Okay. Bible is important, not church. If church makes a mistake, you can't say that the Bible has made a mistake. I know better than the church. Okay. So I'm not going to give you the church. If you quote the Quran, any verse, I will read the translation, I have to follow it. If someone gives a commentary, if it matches, I take it. So please don't believe in the church. The church has made many mistakes. Yes, you want to know which Bible I'm speaking from? I am quoting from King James Version. Okay. King James Version from the Protestant Bible. Okay. Sanctified by King James 5. Correct? I gave you the reference. Now I'm giving you verbatim quotation. You want from the Old Testament or the New Testament? Both. Up to you. So which you prefer, Old or New? New Testament. Okay, please. New Testament. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, himself says, now there is something like a red letter. Red letter Bible means everything what is there in the Bible are not spoken by the Almighty God. Except what is read, a very small percentage, 1-2% is from God. Who says that? The scholars of Christianity. So there's something like a red letter Bible. What I'm quoting to you are in red. A very small percentage, less than 1% of the Bible are in red. I'm quoting you the main words of Almighty God. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, says, Jesus Christ, peace be upon himself, says, I shall raise thee up. It says that I shall pray to my Father to give you another comforter who shall abide with you forever. Further, Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. When the comforter shall come, he who is sent by my Father, he shall glorify me. Gospel of John, chapter number 16, verse number 17. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. Now, the Bible is not in English language. Brother, do you know the Bible is not in English language? The Bible is not even in Hebrew language. The Bible is Which Bible in Hebrew language? The There New is no Testament Bible in- the New Testament is in the No, Greek. no, it is not in Hebrew. Your knowledge is weak. There is The New no- Testament in the Greek, Dr. Naik. That's right. New Testament is in Greek and Aramaic. The present Hebrew Bible is a translation from Greek and Aramaic. Show me. Show What me show the me? manuscripts.
There is no manuscript. The original Bible is not in Hebrew, New Testament. It Okay. is in Greek and Aramaic. I have in my library, I have got 200 different types of Bible. What I'm quoting to you is from I'm quoting to you from King James Version. Now let me tell you, let me complete my answer. The word used for comforter here in Aramaic is parakletos. But in the original manuscript, parakletos they have translated as comforter. What is the name of the manuscripts? I'm telling you King James Version. King James Version. No, from the Greek or from the Aramaic, please. Aramaic, why you don't understand English? Okay. It's in Greek and Aramaic, two languages, the manuscripts. I'm quoting you the reference. If you don't understand, the problem is yours. The original, I'm quoting you the Aramaic word, parakletos. Parakletos actually means a good friend. But they translate it as comforter. The original script, if you go to the manuscript, it says perikletos, not parakletos. Do you know the difference between perikletos and parakletos? Do you know Aramaic? Nanti pasti di kolom komen itu ada yang rame. Didit kok banyak omong. Datang aja ke konsernya Zakir Naik. Tanya atau debat, ngapain? Gak ada gunanya. Mending di rumah ya. Mending di rumah minum kopi, makan pisang goreng daripada menghadapi orang macam begini ini. Cukup mereka-mereka aja. Anak muda tadi aja bisa membuat Zakir Naik gelagapan. Kok begitu sombongnya mereka, tidak ada pendeta-pendeta di Indonesia yang mau datang. Ya memang tidak ada yang mau datang kan. Ngapain ngurusin dia? Mending pelayanan, mending ngurusin jemaat. Kan begitu. Oke, kembali kepada apa yang saya sampaikan bahwa tadi itu bandarnya rugi itu ya, termasuk si promotor kecewa karena Donditan itu nggak enak banget mukanya. Kenapa? Karena di video tadi itu Zakir Naik membahas mengenai nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Padahal Donditan ini adalah orang yang paling menolak Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Katanya Donditan itu tidak pernah ada nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Ternyata orang yang didukung, yang diajak tur keliling Indonesia malah mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Injil Yohanes, Parakletos menjadi Perikletos. Nanti saya akan bahas mengenai pemelintiran kata Parakletos ini ya, yang dilakukan oleh Zakir Naik dan juga para pengikutnya. Nah, kemudian menariknya ketika ditanya oleh anak muda ini tadi itu, Zakir Naik ngomong, dari manuskrip apa? Manuskripnya adalah King James Version. Hey, King James Version itu bukan manuskrip. Yang dimaksud dia adalah teks Yunani atau Aramaik kuno ya. Dalam bahasa Yunani atau Aramaik kuno itu baru dinamakan sebagai manuskrip. Lah kok dia mengambil terjemahan King James Version? Ingat ya bahwa King James Version itu adalah terjemahan dari naskah Yunani Textus Receptus. Jadi itu bukan dibilang atau disebut sebagai manuskrip kuno. Lah sama anak kecil aja gelagapan tidak dapat menunjukkan klaim-klaimnya kok menantang para pendeta apologet Kristen di Indonesia. Aduh, Zakir Naik. Apalagi itu baser-basernya itu ya, sombong amat. Dia nggak tahu apa-apa kan akhirnya. Nah, oke, kita kembali kepada pemelintiran kata Parakletos menjadi Perikletos. Sebenarnya Alkitab itu tidak mencatat ada nama Perikletos. Jadi penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes itu adalah Parakletos. Jadi Parakletos itu artinya adalah penolong, kemudian penghibur atau pembela. Itu adalah Parakletos. Namun Zakir Naik kemudian mempelesetkan menjadi Perikletos yang artinya sangat terpuji. Jadi kalau sangat terpuji itu sepertinya cocok dengan nama Ahmad atau Muhammad. Ini kan gatuk-matuk ya, atau namanya
mencocok-cocokkan, cocok logi gitu loh ya. Ini nggak masuk. Metode penafsiran Alkitab itu tidak seperti ini, Ferguso. Ini penafsiran ngawur, asli ngawur yang begini-begini ya. Nah, ya memang begitulah mereka itu ya menipu umat dengan cara demikian. Jadi ini tidak masuk untuk orang Kristen, pasti tidak terpengaruh kecuali yang Kristen KTP-nya saja tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut pendalaman Alkitab dan lain sebagainya. Pasti ya kalau mereka-mereka ini mungkin saja terpengaruh. Nah, kalau kita melihat studi manuskrip yang tertua, tidak pernah ada manuskrip dalam Perjanjian Baru yang menerjemahkan Parakletos itu menjadi Periklitos. Itu tidak pernah ada. Nah, kemudian ini memang tidak ada hubungannya dengan Muhammad, karena yang dimaksud dengan roh kebenaran di sini itu juga adalah roh ya, bukan menunjuk pada pribadi seseorang. Jadi aletheas di sini itu artinya adalah kebenaran, kejujuran atau integritas. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya memang aletheas itu adalah emet atau weruah ha-emet, artinya roh kebenaran itu. Nah, kemudian mereka mencocok-cocokkan lagi ya bahwa aletheas dalam bahasa Ibraninya adalah emet. Oh, ini emet ini sama dengan Ahmad menurut mereka. Ini ngawur lagi. Tidak ada. Ini adalah cocokmologi, pemelesetan atau pemelintiran kata, karena ini berbicara tentang roh kebenaran. Tidak ada hubungannya dengan Muhammad, tidak ada hubungannya. Ya. Nah, kalau kita melihat konteks Yohanes 14-17 itu sebenarnya ini Yesus menjanjikan roh penghibur atau roh kebenaran, bukan manusia. Yang dimaksud penolong ini adalah roh, yaitu Roh Kudus, bukan manusia. Karena gendernya adalah neuter, artinya dia tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Jadi apakah dia mau menyebut nabinya demikian? Tentu tidak. Itu kamu termasuk pada penistaan kepada nabimu sendiri, gitu ya. Kemudian roh itu tinggal dan hidup di dalam hidup para muridnya, diri para murid dan juga orang percaya. Kemudian dikatakan bahwa roh itu mengajarkan segala sesuatu, mengingat semua yang diajarkan oleh Yesus. Ya, pasal 14 ayat 26. Kemudian roh itu memimpin kepada kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang. Pasal 16 ayat 13. Kemudian ia akan memuliakan Yesus. Kalau ini ditujukan untuk Muhammad tentu tidak cocok, karena Muhammad tidak tinggal di dalam diri murid-murid dan tidak tinggal di dalam diri orang percaya atau orang Kristen. Muhammad roh itu kan dikatakan bahwa dia akan mengajar atau memimpin kepada kebenaran. Tapi Muhammad tidak mengajarkan yang Yesus ajarkan, tetapi justru membawa ajaran baru, yaitu Islam. Dan Muhammad juga tidak memuliakan Yesus sebagai Tuhan, tapi di dalam Quran Yesus hanya sebagai utusan. Jadi kalau ini ditujukan untuk Muhammad, ya ini pemaksaan namanya ya. Ini tidak pas, tidak cocok. Jadi Zakir Naik perlu belajar. Jangan hanya modal hafal ayat Alkitab, bisa perbandingan agama kemudian disebut orang cerdas. Tentu tidak. Kamu tahu apa? Orang Islam tidak boleh mengajari kami orang Kristen, karena Alkitab kami yang tahu adalah kami, bukan kamu. Begitu ya. Kasihan. Sudah habis biaya mahal, yang hadir tidak banyak, yang syahadat juga tidak banyak. Sekarang blunder di akhir di akhir sesi ya tur-tur konsernya itu. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.